membuat pembongkaran dan penjelasan tentang komponen-komponennya serta perakitan 4 silinder. Oke. Oke, langkah pertama bongkar dulu head cylinder. Langkah 3. Oke, langkah selanjutnya pelepasan knalpot. Tekan kunci passring 19. Oke, setelah baut kendor, sekarang lepas knalpotnya. Ya. Oke, langkah selanjutnya pelepasan pipa in dan X. Ya. Oke, setelah kendor bautnya, terus lepas salurannya. Ya. Oke, setelah melepas pipa in, langkah selanjutnya melepas pipa X atau saluran X ya. Ya. Oke, langkah selanjutnya pelepasan rocker shaft. Lepas baut rocker shaft secara menyilang. Oke, setelah mur kendor, sekarang lepas rocker shaftnya. Ya. Oke, langkah selanjutnya melepas pengunci can loopnya. Setelah pengunci can loop kendor, langsung lepas. Lalu angkat can stopnya. Ya. Oke, langkah selanjutnya pelepasan silinder head. Pertama-tama sebelum melepas silinder head, kendorkan dulu baut pengikatnya dengan cara menyilang. Tiga. Oke, setelah baut penguncinya lepas, langkah selanjutnya melepaskan silinder head. Oke, langkah selanjutnya pelepasan bak oli. Setelah langkah pelepasan pengunci bak oli selesai, terus lepas bak olinya. Oke, setelah bak oli lepas, langkah selanjutnya melepas saringan oli. Ini saringan oli sudah saya kendorkan, jadi tinggal lepas saja menggunakan tangan. Oke, langkah selanjutnya melepas dudukan piston atau metal bulan. Gunakanlah kunci T pas menggunakan buat pelepasan supaya mudah digunakan. Ya. Oke, setelah piston didorong langsung lepas saja.
Tiga. Oke, selanjutnya dorong piston sampai keluar. Sudah keluar piston itu. Jadi. Ya dorong lagi tuh. Nah, ada. Lagi. Nah, ada. Ya. Piston sudah terlepas dan lakukan hal serupa dengan 3 piston yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya pelepasan ring piston. Lepas ring piston menggunakan spring piston. Komponen yang pertama adalah coverhead. Coverhead berfungsi untuk menutup bagian atas head. Oke, komponen selanjutnya adalah pipa in dan pipa X. Fungsi pipa in untuk menyalurkan saluran bahan bakar maupun udara, dan pipa X untuk pembuangan. Tiga. Komponen selanjutnya adalah rocker arm. Rocker arm berfungsi untuk membuka dan menutup katup. Tiga. Oke, komponen selanjutnya adalah camshaft. Camshaft, di camshaft ada cam loop yang berfungsi untuk membuka dan menutupnya rocker arm. Tiga. Oke, komponen selanjutnya ialah cylinder head, berfungsi sebagai tempat pembakaran mesin dan mekanisme katup. Oke, komponen selanjutnya ialah piston. Piston berfungsi sebagai pengisap dan penekan bahan bakar dan udara. Tiga. Oke. Ring piston pertama. Ring piston pertama berfungsi sebagai menahan tekanan kompresi. Dan ring kedua berfungsi sebagai ring kompresi. Dan ring ketiga sebagai saluran oli. Oke. Komponen selanjutnya ialah metal bulan atau metal duduk. Fungsinya ialah berfungsi sebagai dudukan piston. Tiga. Komponen selanjutnya ialah penyaring oli. Penyaring oli berfungsi untuk menyaring oli. Tiga. Komponen selanjutnya ialah bak oli sebagai penampung oli yang telah melewati mesin. Pemasangan. Pertama-tama pasang dulu ring piston. Oke, langkah selanjutnya kita mau press piston. Press ring piston menggunakan spring press piston. Bawah satu. Oke, selanjutnya pemasangan piston di dudukan pistonnya. Oke, lakukan langkah sebelumnya dengan piston-piston berikutnya. Oke, langkah perakitan selanjutnya, pasang dudukan piston atau meter bulannya di tempatnya. Dan bisa dilihat di sini juga ada tanda panah disejajarkan dengan yang ada 4 AB atau semacamnya. Kunci dudukan dengan mur pengunci.
Setelah kencang menggunakan tangan, lalu kencangkan juga menggunakan kunci T. Lakukan hal serupa dengan 2 piston selanjutnya. Oke, setelah semua piston terpasang, selanjutnya pemasangan saringan oli. Di sini saringan oli sudah saya pasang terlebih dahulu, jadi tinggal mengencangkan saja. Ya. Oke, langkah selanjutnya pemasangan bak oli. Sebelumnya sudah saya kunci menggunakan baut yang lain agar mudah ditahan. Selanjutnya kita kunci menggunakan mur-mur yang digunakan kunci 10. Oke, setelah semua baut terpasang, kita kencangkan. Pelampung oli terpasang, langkah selanjutnya pemasangan head. Posisinya jangan sampai terbalik, dan pas melakukan pemasangan head harus tepat. Kalau tidak tepat, dia akan goyang. Oke, langkah selanjutnya pasang pengunci head. Pasang pengunci head secara menyilang. Enggak. Oke, setelah terpasang, langkah selanjutnya kencangkan menggunakan reset. Oke, setelah kencang menggunakan reset, kencangkan lagi menggunakan yang lebih manual supaya kencangnya maksimal. Tiga. Oke, setelah semua pengunjungnya kencang, langkah selanjutnya pemasangan camshaft. Ya. Oke, langkah selanjutnya pemasangan camshaft. Pasang camshaft pada dudukannya. Dan dicoba untuk diputar. Ya. Langkah selanjutnya memasang pengunci camshaft. Di sini camshaft ada angkanya, di sini 1, 2, 3, dan 4. Dipasang secara berurutan agar tidak terjadi masalah. Setelah baut semua kencang, langkah selanjutnya pemasangan rocker arm. Ya. Oke, setelah rocker arm terpasang, sekarang kunci poros rocker arm dengan penguncinya. Kencangkan dulu menggunakan tangan supaya aman. Oke, langkah setelah terpasang, setelah kencang menggunakan tangan tadi, kencangkan lagi menggunakan kunci. Oke, langkah selanjutnya pemasangan pipa X. Tadi pipa X nya sudah saya kunci terlebih dahulu karena sangat berat. Selanjutnya saya akan menambah penguncinya lagi. Oke, setelah kencang menggunakan tangan tadi, kencangkan lagi menggunakan kunci. Oke, setelah pipa X terpasang, langkah selanjutnya pemasangan pipa in. Pipa in kunci juga sama seperti pipa X tadi, dikunci dengan penguncinya. Setelah kunci semua terpasang, lalu kencangkan menggunakan kunci. Oke, baut kencang semua. Ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu pemasangan knalpot. Di sini knalpot sudah terpasang. Dan kencangkan pengunci knalpot dulu menggunakan tangan. Oke, setelah kencang menggunakan tangan, kencangkan lagi menggunakan kunci.
Langkah selanjutnya pemasangan komponen terakhir ialah cover head. Kunci cover head menggunakan penguncinya. Sini agak lumayan susah mencari letak penguncinya. Oke, setelah semua penguncinya terpasang, kencangkan menggunakan kunci T supaya enak. Oke, langkah terakhir atau langkah penutup yaitu putarlah pulis dengan sebesar 360 derajat. Kalau puli bisa diputar 360 derajat, berarti tanda perakitan benar. Tiga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas beberapa kesalahan kata. Terima kasih.